Halo semua, selamat sore. Ya, nama gue Tanio Kefas, gue dari Bogor dan gue sekarang tinggal di Stuttgart, Jerman. Sudah hampir 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun itu bukan 4 tahunnya di Stuttgart, tapi 3 tahun pertama gue di Bodensee. Bodensee itu adalah tempat bagian selatannya Jerman, berbatasan sama Swiss. Dan gue pindah ke Stuttgart karena ya gue pengen tinggal di kota aja. Soalnya gue dulu tinggalnya di kampung kan, ya mobilitas jadi agak sedikit lebih sulit, beda dengan di kota. Kalau di kota kan kemana-mana gampang. Nah, gue di sini bikin video iseng aja sih sebenarnya, untuk pengen berbagi atau pengen curhat. Gue nggak tahu nyebutnya apa, tapi di sini gue pengen berbagi tentang ini, tentang pola pikir, tentang apa ya, sesuatu hal yang mungkin terjadi juga sama banyak orang gitu, bukan hanya gue aja tapi teman-teman gue juga. Ada beberapa teman gue juga kalau misalnya teleponan, mereka juga mengalami hal yang sama, apalagi di umur gue yang sekarang 22 tahun. Mereka juga memiliki keluh kesah atau kekhawatiran yang sama gitu dengan gue. Nah, apa sih yang pengen gue bahas? Yang pengen gue bahas ini tentang masalah keterikatan. Nah, keterikatan itu yang maksudnya seperti apa? Keterikatan itu yang gue maksud adalah ketika lu menganggap sesuatu itu adalah milik lu, dan lu mengikatkan diri lu, emosi lu kepada hal itu gitu, seolah-olah itu adalah suatu hal yang berharga dalam hidup lu gitu. Tapi dalam kesadaran yang lain gitu, dalam sebuah kesadaran yang lain, dalam perspektif yang lain, gue melihat justru segala sesuatu yang datang itu pasti suatu saat akan pergi. Apapun itu yang gue percayai, atau bukan yang gue percaya, tapi lebih tepatnya itu yang gue bisa mengerti sampai saat ini. Jadi segala sesuatu yang datang ke lu dan mungkin jadi milik lu, suatu saat akan pergi. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kapan gitu. Kalau misalnya contoh, ketika ada cewek datang ke lu, terus lu jadian sama dia, lu pacaran sama dia, suatu saat pasti akan pergi. Masalahnya kapan, kita nggak tahu. Mungkin suatu saat dia akan jadi istri lu. Mungkin suatu saat dia akan jadi ibu dari anak-anak lu. Tapi ketika sudah waktu untuk pergi, dia pasti akan pergi. Mungkin bisa karena perselingkuhan, mungkin bisa karena perceraian, atau mungkin karena kematian. Karena suatu saat juga dia pasti menua dan dia mati gitu. Atau lu yang mati duluan gitu. Jadi pertanyaan itu hanya kapan, lu yang mati duluan atau gue yang mati duluan, atau kita mati bareng. Nah, itu bakal indah kan. Tapi intinya tuh gini, segala sesuatu yang datang ke lu pasti akan pergi. Lu punya anak, dia datang ke dunia, datang di keluarga kecil lu, bersama pasangan lu. Suatu saat dia pasti akan pergi kok. Dia akan punya kehidupannya sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Begitu juga apalagi ya, teman juga pasti akan datang dan suatu saat juga akan pergi. Atau mungkin nanti datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Akan ada titiknya lu pasti akan sibuk sama hidup lu sendiri gitu. Akan ada waktunya ketika lu memang sudah fokus sama kehidupan lu sendiri gitu. Jadi lu nggak bisa maksain teman lu untuk selalu ada untuk lu gitu. Nggak bisa, karena dia juga punya kehidupan dia punya prioritas hidupnya, dia punya mimpinya, dia punya keluarga mungkin yang harus dihidupi, dia punya anak, dia punya istri, dan itu akan ada dalam prioritas dia gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya seiring berjalannya waktu, lu merasa bahwa semakin lama kok teman makin kurang gitu ya. Ya memang itu waktunya, memang itu udah fasenya gitu, memang udah saatnya gitu. Dan untuk pengalaman kayak misalnya percintaan, itu pasti akan ada titiknya atau ada waktunya ketika lu akan tersakiti. Nah, balik lagi ke tema awal. Tema awalnya tentang keterikatan, tentang kemelekatan. Keterikatan itu adalah sumber dari penderitaan. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena gini, ketika kita melekat pada sesuatu, kita mengikatkan emosi kita di dalam itu, di sesuatu itu. Ketika hal itu diambil sama yang punya ini dalam arti adalah yang maha punya ya. Ketika hal itu diambil sama yang maha punya, kita tuh pasti goyang. Contoh, kita sayang sama orang tua kita.
Kita cinta sama orang tua kita. Terus habis itu ada saat titiknya mungkin orang tua kita harus pergi. Dan disitulah penderitaan itu akan sangat amat terasa karena ada hubungan emosi antara kita sama orang tua kita gitu. Dan itu hal wajar, bukan berarti lu jangan punya emosi sama orang tua, enggak gitu juga gitu. Mereka kan sayang juga sama kita, ya kita patut juga sayang sama mereka gitu. Gue dari tadi ngomong gitu-gitu terus ya, gitu belakangnya gitu, nggak apa-apa lah. Tapi itu hal wajar, karena lu punya keterikatan emosi sama mereka. Ketika ada titiknya, ketika waktunya orang tua memang harus pergi dan ya memang karena sudah tua atau mungkin karena penyakit tertentu, di situ akan sakitnya luar biasa. Begitu. Nah, ngomong lagi gitu tadi. Oke. Sama juga halnya pacar gitu. Lu mencintai pacar lu, sangat mencintai. Ketika suatu saat dia pergi, wah sakitnya luar biasa, bos. Karena apa ya? Gue juga mengalami gitu. Ya namanya pacaran kan orang pasti punya keegoisan masing-masing ya. Dan terkadang juga dalam pacaran kita saling menuntut satu sama lain gitu. Kita saling menuntut sama lain, kita punya harapan satu sama lain, saling berharap gitu. Berharap dia begini, berharap aku begitu. Lah, terus kalau misalnya seandainya harapan itu tidak terpenuhi, akhirnya muncullah rasa sakit itu. Akhirnya muncul rasa kecewa. Dan itu memang sudah satu paket. Kalau lu berani berharap, ya beranilah untuk tersakiti gitu, beranilah untuk kecewa. Kalau lu berani mencintai, lu juga harus berani tersakiti. Itu sudah satu paket gitu. Dan itu harus bijak menyikapinya, harus tegas menyikapinya. Lu boleh sedih, lu boleh kecewa, tapi kan lu nggak selamanya sedih gitu kan, lu nggak selamanya kecewa. Sama dengan bahagia juga lu nggak, atau senang, lu nggak akan selamanya senang, gak akan selamanya bahagia. Pasti akan ada time atau momen-momen dimana lu harus sedih. Dan momen-momen ketika lu di bawah itu adalah proses dimana lu dibangun karakternya. Lu dibangun karakternya di situ. Jadi gak ada istilahnya pembangunan karakter ketika lu senang, no. Pembangunan karakter itu terjadi ketika lu lagi di bawah, ketika lu lagi sedih. Dan itu hal wajar gitu. Itu hal wajar. Jadi berbahagialah kalau misalnya seandainya ada hal-hal yang berat dalam hidup lu, ada hal-hal yang sulit menurut lu saat ini gitu. Pasti suatu saat lu akan jauh lebih bijaksana daripada hari ini. Suatu saat lu akan jadi lebih baik daripada hari ini. Itu pasti. Gue percaya sih itu. Kecuali kalau memang lu gak pernah belajar dari kesalahan itu gitu. Gak pernah belajar dari hal-hal buruk itu beda lagi urusannya. Tapi gue percaya namanya manusia kan selalu berkembang ya, selalu berubah gitu. Manusia tuh kadang-kadang ada juga beberapa manusia yang memiliki karakter yang tetap, karakter yang memang sudah ada dalam darah dagingnya, emang ada. Tapi ada juga yang melalui proses pembelajaran akhirnya karakternya berubah. Yang dulunya laki-laki, misalnya sebagai laki-laki nih, dulunya misalnya kayak gue dulu culun banget gitu, dulu gampang sedih, gampang galau. Tapi seringnya berjalannya waktu dengan rasa sakit hati, pernah ditinggalin dan lain sebagainya, akhirnya kan gue belajar di situ. Jadi ya gue nggak pernah namanya membenci mantan gue atau membenci orang yang pernah hadir di dalam hati gue, no. Gue justru malah berterima kasih kepada mereka karena kehadiran mereka dan kepergian mereka. Di situ kan gue belajar gitu, belajar untuk menjadi lebih bijaksana di setiap harinya, belajar untuk tidak terlalu egois, tidak terlalu mementingkan diri sendiri, apalagi kalau misalnya sudah di hubungan. Terus jangan juga terlalu mencintai sampai akhirnya rela melakukan apapun, kan itu kan kalau gue sekarangnya itu mikirnya pembodohan ya. Pembodohan. Jangan terlalu mencintai, dan juga ya biasa aja kalau misal gue sayang sama lu, ya gue sayanglah sama lu, dan gue melakukan hal yang baik buat lu, lakukan yang terbaik buat lu, dan lu juga harus melakukan hal yang terbaik buat gue. Itu wajar, bukan saling menuntut ya, itu memang sudah kewajiban kalau memang seseorang sudah di dalam hubungan. Tapi tadi ngomongnya kemana-mana ya. Mudah-mudahan tadi paham ya maksud dari keterikatan ya. Keterikatan adalah sumber dari penderitaan. Mungkin contoh sederhananya seperti inilah. Dibayangin aja ya, nggak usah dilakuin. Misalnya lu sebelah tangan nih, tangan kanan, lu kasih lem yang paling kuat tuh apa sih? Power glue ya, atau iBond.
Misalnya lu di sini kasih ibon, dan di sini lu kasih lem kertas atau lem aci gitu. Tunggu waktu kurang lebih 5 menit lah. 5 menit. Setelah itu lu buka. Mana yang lebih menyakitkan? Yang menyakitkan ketika dibuka, yang paling berat untuk dibuka adalah yang lem ibon. Ya, paham ya maksudnya ya? Paling menyakitkan karena itu adalah lem yang paling kuat. Dan di dalam kehidupan juga seperti itu. Ketika lu terlalu mengikatkan diri pada sesuatu, mengikatkan diri pada seseorang atau apapun itu, dan di saat itulah lu akan mengalami penderitaan. Cepat atau lambat lu akan punya penderitaan itu. Gitu. Lu terlalu sayang sama anak lu, ketika anak lu diambil, penderitaan, sedih, mendalam, menangis, galau dan lain sebagainya. Kalau pacar, wah baru pacaran udah menderita, aduh kacau sih. Atau istri, gitu, ketika lu terlalu terikat sama istri lu, dan suatu saat dia harus pergi, entah meninggal atau perceraian atau perselingkuhan, itu sangat menyakitkan. Tapi ya, gue bisa mengerti sih. Gue juga pernah punya pasangan dan kita berjalannya nggak bagus, kita menjalani yang nggak bagus. Dan akhirnya pada saat gue meninggalkan dia, ini kisahnya gue yang meninggalkan dia, untuk mengambil keputusan itu berat banget. Tapi ya namanya hidup kan harus berlanjut dan harus menjadi lebih baik. Kalau gue berpikir itu udah toksik, udah nggak benar, memang harus dilepas gitu. Seperti itulah. Ya, videonya udah kepanjangan, udah hampir 11 menit. Mudah-mudahan paham. Dan kalau video ini bermanfaat, bolehlah share ke teman-teman lo, di mana aja lah, terserah. Di Facebook kayak, di Instagram kayak, di mana lagi ya, Twitter. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu gue bisa nge-share lagi gitu, nge-share sesuatu yang ada di pikiran gue atau yang ada di kehidupan gue. Kadang-kadang kan kayak gitu tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba gue menyadari sesuatu, tiba-tiba gue kayak paham akan sesuatu, padahal mah gue bodoh. Gue nggak pinter-pinter amat orangnya, nggak pinter-pinter amat, tapi gue lebih santai aja, lebih santai, dan gue senang untuk belajar. Ya, itu aja videonya tadi, tema tentang keterikatan, dan kita ketemu di lain waktu. Goodbye.